Terima kasih kami haturkan atas kehadirannya untuk memenuhi undangan dari rekan-rekan CGP yang pada hari ini merupakan puncak kegiatannya untuk memberikan tampilan aksi-aksi nyatanya. Saya perkenalkan untuk rekan CGP yang kedua yang akan memaparkan aksi nyatanya di modul 2.2, yaitu Frau Sulistiawati. Beliau dari SMA Negeri 2 Situbondo. Penyaji yang kedua, narasumber yang kedua, kami bacakan CV beliau. Judul yang akan dibawakan Mendidik Manusia Merdeka ala Guru Penggerak. Akan disajikan oleh Sulistiawati SPD, berasal dari SMA Negeri 2 Situbondo, CGP Angkatan 5. Terima kasih. Pendidikan terakhir adalah S1 Pendidikan Bahasa Jerman dari Universitas Negeri Malang. Pencapaian atau prestasi yang beliau peroleh, yang pertama adalah pengelola PKBM Anahel. Gitu gitu? Oh hebat. Yang kedua adalah pengurus Taman Bacaan Masyarakat Anahel. Baru sekalian di sela-sela kesibukan beliau masih sempat-sempatnya. Dan terakhir adalah owner kebun Frau Sulis. Baik, saya persilakan kepada Bu Sulis untuk menyampaikan, memaparkan pemaparan. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dan bahagia. Terima kasih kepada para tamu undangan. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati, saya guru di SMA Negeri 2 Situbondo. Pada kesempatan yang berbahagia pagi ini, saya akan memaparkan pemahaman saya di modul 2 Pendidikan Guru Penggerak terkait tentang bagaimana seorang guru penggerak mendidik muridnya di kelas. Tapi sebelumnya, marilah kita bersama-sama menikmati video berikut ini. Sudah, tidak usah kata yang terjadi biasa. Luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, apa yang diajarkan Bapak Ibu guru anak itu?
dalam kelas? Apakah Bapak Ibu gurunya mengajarkan apa yang diberikan? Materi apa yang diberikan? Apakah cukup beragam? Apakah anak tersebut juga termasuk manusia yang merdeka? Ya, bagaimana sih sebenarnya ciri manusia merdeka menurut Anda sekalian? Oke. Benar sekali bahwa pada video tersebut menurut saya sangat mencerminkan manusia merdeka. Apa sih manusia merdeka itu? Manusia merdeka menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu yang selamat raganya, bahagia jiwanya. Apakah semua siswa memiliki potensi, minat, bakat yang sama? Tidak, Bapak Ibu. Jadi mereka tergolong pada kelompok 3, yaitu siswa yang optimal belajarnya dengan melihat, ada siswa yang optimal belajarnya dengan mendengar, mengulang-ulang, dan juga ada yang masuk dalam kelompok kinestetik, yaitu belajar dengan bergerak. Dan bagaimana cara guru untuk mendidik siswa yang berbeda-beda itu menjadi manusia merdeka? Pada gambar, apakah kita menggunakan cara lama? Yaitu ada satu ujian yang sama dikenakan pada seluruh siswa. Pak gurunya berkata, silahkan, siapa yang ahli memanjat akan mendapatkan nilai yang baik. Tentu saja gajah tidak perlu memanjat untuk mendapatkan pucuk daun, cukup dirobohkan saja. Ya, survei membuktikan bahwa kecerdasan manusia ada bermacam-macam, seperti yang terlihat pada gambar. Dan diferensiasi adalah kunci pembelajaran manusia merdeka. Pembelajaran diferensiasi itu seperti apa ya? Yaitu serangkaian langkah logis yang dilakukan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan potensi, minat, bakat masing-masing. Diferensi ada 3, yaitu diferensiasi konten yang biasanya saya lakukan di kelas dengan cara membebaskan murid untuk memilih materi sendiri, sedangkan tema saya yang berikan. Saya memberikan pendampingan, jadi mereka bisa memilih menguasai materi saya, misal hobi, dengan mencari sendiri browsing dari internet, atau dengan cara mereka membaca buku paket atau modul mereka yang saya sematkan di LMS. Dan di kelas saya juga melakukan diferensi proses, benar-benar luar biasa dampaknya. Terima kasih Pendidikan Guru Penggerak. Diferensi proses yang saya lakukan untuk kelompok visual, tentu saja saya berikan mereka di kelas, yaitu gambar-gambar yang menarik, yang saya print, sesekali juga saya sematkan di LMS. Juga untuk yang mereka yang senang sekali mendengar, mereka akan saya putar rekaman suara bahasa Jerman di LMS mereka. Mereka mengerjakan KPD, mendengarkan rekaman suara tersebut. Untuk yang suka gerak, sesekali mereka saya ajak ke perpustakaan, ke lapangan untuk mengerjakan LKPD. Sesekali mereka juga bermain peran di aula. Keputusan ada di tangan mereka. Mereka izin ke saya dan untuk mengerjakan LKPD sesuai dengan potensi, bakat dan minat mereka. Dan yang terakhir adalah diferensiasi. Diferensiasi produk ini saya lakukan pada pembelajaran saya di kelas, yaitu saat pengumpulan tugas bahasa Jerman atau prakarya dan kewirausahaan, saya bebaskan mereka. Bisa menggunakan infografis, bisa lewat artikel, atau mereka melakukan presentasi di depan kelas, atau sesekali juga mereka nge-vlog, ya. Mereka memasukkan adegan mereka di konten masing-masing. Pembelajarannya sangat menyenangkan, sehingga senang rasanya saya dirindukan di kelas. Ya, Bapak Ibu, apakah pembelajaran diferensi ini cukup dan dapat menumbuh kembangkan anak menjadi
menjadi manusia merdeka? Belum. Mereka pembelajaran berdiferensiasi itu hanya fokus pada pengetahuan dan skill. Mereka dijamin hanya selamat raganya. Kurang 1 menit. Oke. Selamat jiwanya, bagaimana bahagia jiwanya? Yaitu melalui pembelajaran sosial emosional yang fokus pada kepribadian siswa. Apakah pembelajaran KSE? Yaitu pembelajaran yang menerapkan kesadaran penuh, mindfulness. Jadi mereka kita gali kesadaran diri, pengelolaan diri, keputusan yang bertanggung jawab, keterampilan sosial, dan kesadaran sosial. Ya, di Semada saya punya program yaitu Maci Manis. Program ini adalah Semada Coaching menuju masa depan istimewa, di mana guru bukan rainbow. Saya bukan rainbow. Kita harus saling bekerja sama, kita harus saling berkolaborasi untuk mewujudkan manusia merdeka. Selain dengan rekan guru, saya juga melakukan kolaborasi dengan siswa. Sesekali kita menemukan solusi untuk sebuah masalah. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplausnya Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Besuki, Pak Saiful. Saya mohon izin untuk menanyakan satu hal kepada Ibu Sulistiawati ya, dari SMA Negeri 2 Sidoarjo. Tepuk tangan dulu sama Ibu Sulistiawati. Ibu, tentunya pendidikan guru lokal ini setelah selesai harus memberikan dampak kepada teman-teman, minimal teman-teman di sekitar kita. Berkaitan dengan apa yang disampaikan Ibu Sulistiawati itu tadi, berkenaan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah pembelajaran yang notabene baru untuk kita semua. Tentunya Bu Sulistiawati itu akan banyak tantangan dalam penerapannya di sekolah, baik dari diri kita sendiri juga maupun dari rekan-rekan kita semua. Yang saya tanyakan, bagaimana Ibu Sulistiawati itu memberikan pembelajaran berdiferensiasi agar selalu sustainable dan itu diterapkan tidak hanya pada saat ada pengawas atau pada saat event-event tertentu, sehingga itu menjadi budaya terhadap kita sendiri dan juga pada teman-teman di sekolah. Bagaimana kiat-kiat Ibu menghadapi itu semua? Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Saiful. Saya akan menanggapi tentang pertanyaan bagaimana cara atau bagaimana penerapan pembelajaran diferensiasi berkelanjutan tidak hanya pada saat disupervisi oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah atau pengawas. Yang pertama, saya akan melakukan atau membuat dengan cermat rencana pembelajaran yang menarik dan inovatif sehingga anak-anak tidak bosan di kelas dan anak-anak selalu menanti-nantikan proses besok minggu depan apalagi ya, menggunakan metode apa lagi ya, minggu depan proses ngapain ya, minggu depan kita apa aja yang dilakukan dengan mendesain diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk sedemikian hingga dengan membaca literasi, riset juga, bertanya dengan teman, semakin banyak, semakin kaya kita tentang metode dan model pembelajaran, itu akan membuat pembelajaran diferensiasi dan KSE akan semakin kaya, sehingga di kelas anak-anak sangat rindu dan menantikan kehadiran kita. Gitu. Dan yang selanjutnya adalah bisa melakukan
gambar tadi, siapa yang memanjat, siapa yang ahli memanjat? Tidak, kita tidak melakukan tes atau ujian dengan soal yang sama, tapi kita perhatikan kemampuan atau potensi bakat minatnya. Kalau misalnya bakatnya adalah visual, kita bisa membiarkan mereka membuat membuat kesimpulan atau mengerjakan tugas hari itu menggunakan infografis atau melalui media apapun. Kalau mereka di kelompok auditori, mereka bisa mengumpulkan melalui rekaman audio, presentasi, dan lain-lain. Kalau mereka masuk dalam kelompok kinestetik, mereka biasanya akan mengumpulkan menggunakan konten. Jadi kelas Rasulis insya Allah selalu dirindukan. Demikian saya